Allahu Akbar, ini tidak dianjurkan. Indonesia, la ilaha illallah. Lagi-lagi Indonesia membuat malu kaum muslimin ya. Parah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, geng. Oke, kali ini ada suatu berita ya, geng, yang membuatkan kita tertegun. Bukan tertegun karena bangga ya, geng, ataupun karena senang hati melihat berita tersebut atau mendengar berita tersebut ya, geng. Namun kita terpegun atau tertegun ya, geng, karena keheranan di sini ya, geng. Dan ini beritanya dari Arab Saudi, yang dimana sekarang kerajaan Arab Saudi menutup tempat yang namanya Jabal Rahmah kalau tidak salah ya, geng, atau Bukit Berkasih Sayang atau Bukit Kasih Sayang, yang dimana bukit ini dulu ceritanya tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa ya, geng. Dan kenapa kerajaan Arab Saudi menutup tempat ini dan dijaga ketat ya, geng, karena tidak lain dari ulah orang Indonesia ya, geng, dari ulah jemaah haji yang berasal dari Indonesia ya, geng. Ini yang membuatkan kita sedikit sedih ya, geng, melihat ini atau mendengar ini ya, geng. Dan beritanya ini kalau tidak salah 1 hari yang lalu ya, geng. Oke, seperti apa videonya? Mari kita saksikan sama-sama ya, geng. Saya juga tidak sabar ingin melihat videonya seperti apa. Jabal Rahmah ini, Kang Aman, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Dan juga Jabal Rahmah ini termasuk ke kawasan Arafah, tempat wukufnya jamaah haji. Dan bukit ini juga disebut Bukit Kasih Sayang ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi tempatnya itu sekarang lebih bersih dan rapi. Ya. Tapi jangan salah, dijaga ketat lah. Dijaga ketat. Nih ya. Jalan itu tuh, jalan ini nih, dari sini ini jalan. Dulu tuh bisa masuk mobil ke sini nih. Kita bisa mendekat mobil ke sini, tapi sekarang nggak bisa ya. Dijaga ketat. Bukan tanpa sebab setiap tempat bersejarah di Mekah itu dijaga ketat karena ada sesuatu. Nah, sekarang kita mau ngebongkar pernah terjadi apa di sini ya. Kenapa pemerintah Arab Saudi memperketat setiap tempat bersejarah. Kita jangan dulu naik lah ya. Ya, ini di Jabal Rahmah kaum muslimin ya. Memang kalau namanya saja sudah Jabal Rahmah ya. Memang ya Bukit Kasih Sayang kaum muslimin. Dan tempat ini memang disebut sebagai tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa, di mana disebutkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, ini terpisah selama 200 tahun kaum muslimin ya. Setelah kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah ini, sehingga Jabal Rahmah ini menjadi tempat yang sangat bersejarah. Disinilah dimulai peradaban manusia di muka bumi kaum muslimin. Akan tetapi kemudian tempat ini ternyata dijadikan tempat yang dikeramatkan oleh sebagian kaum muslimin ya, dijadikan tempat untuk berbuat kesyirikan. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Pasti ditemukan hal-hal yang mungkin harus dibahas untuk mengedukasi para calon jemaah haji dan jemaah umroh di tahun yang akan datang. Kita mungkin melihat batu ini hanya terlihat biasa ya, tapi ketika kamera ini didekatkan akan terlihat menjadi mengerikan, luar biasa. Dan ini ada nama saya, Allahu Akbar, tapi ujungnya doang guys. Nah, coba Lan, tong di ada nama saya, Allahu Akbar. Tuh coba lihat ya, batu yang ada di Jabal Rahmah itu ditulis-tulis nama orang kaum muslimin. Dan tentu ya, menulis nama-nama yang seperti ini di tempat-tempat yang seperti ini bukan tanpa tujuan kaum muslimin ya, bukan tanpa i'tiqad tertentu ya. Ada i'tiqad mereka, mungkin mereka berharap nanti ketika menulis namanya ya mereka akan kembali datang ke tempat tersebut, atau mungkin menulis namanya ya kemudian menulis nama orang yang mungkin ingin didekatkan kepada dirinya ya, sehingga berharap dengan menulis namanya dan nama orang tersebut maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan dirinya dengan orang yang namanya ditulis.
Ya Allah, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Ya, jadi untuk para calon jemaah haji dan jemaah umroh di masa yang akan datang, kalau mendatangi tempat bersejarah itu jangan mengotori batu mengotori seperti ini. tempat bersejarah. Ini kan sebenarnya udah dibersihkan kan? Iya, betul. Udah dibersihkan pakai thinner atau gimana gitu ya. Iya. Kemarin kita kesini ini tutup. Sekarang setelah haji ini penuh lagi. Penuh lagi ya, dengan coretan, Coba dengan ya, tulisan. yang merasa menulis Tasya Mulyana Kartini, Allahu Akbar, ini tidak dianjurkan. Ini hanya dilihat di luarnya, belum di lubang-lubang kecil. Tuh coba kaum muslimin ya. Sekedar dengar namanya saja itu sudah bisa dipastikan itu orang yang asalnya dari mana kaum muslimin ya. Jamaah haji, jamaah umroh yang menulis-nulis di sana itu jamaah haji dan jamaah umroh dari mana? Sudah ketahuan dari Indonesia. Dan memang kalau kita baca memang dari Indonesia. Ya benar geng, sebentar ya geng. Tadi kita membaca namanya itu Mulyana ya geng, itu nama-nama orang Indonesia ya geng. Dan jangankan di Indonesia ini geng, kalau sudah demikian orang-orang berbuat demikian, orang Indonesia ya geng, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ketika berbuat di Arab Saudi, tempat para nabi ya geng, apalagi di sini ya geng, di negeri sendiri di Indonesia ini apalagi ya geng. Di tempat para nabi itu mereka berbuat menulis nama dan menaruh ini sebagai zimat ya geng, atau sebagai obat ataupun mungkin keberkahan yang lain geng. Apalagi di sini geng, di sini bukan negeri para nabi ya geng, di Indonesia ini, di sini juga yang saya lihat itu hampir setiap hari geng orang berbuat kesirikan itu geng, hampir setiap hari. Ya mau menegur ya geng, mau menegur nanti kita juga yang disalahkan, kita juga yang di komentari ini itu ini ya geng. Saya tidak mau nanti orang-orang berbuat yang tidak baik terhadap diri kita ketika kita menegurnya geng. Lebih baik kita diam saja, mungkin dia itu lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Coba lihat, kalau sudah di tempat para nabi mereka berbuat seperti ini geng, apalagi di sini geng, di tempat kita sendiri ada yang menulis nama dan juga tidak tahu ya geng, itu di dalam lubang, katanya brother kita ini tadi ada di lubang-lubang kecil, mungkin mereka ada taruh sesuatu untuk sebagai jimat ataupun sebagai keberkahan ya geng, saya tidak tahu. Oke, mari kita lanjutkan lagi geng, seperti apa videonya Ya, tulisannya Tasya Mulyana Kartini ya, terpanggil ke Baitullah umroh dan haji. Jelas ini kelakuan orang Indonesia kaum muslimin. Ya bisa dipastikan lah dari mana sih kaum muslimin. Siapa lagi kalau bukan Aswaja. Mereka ini kalau ada sesuatu yang menurut mereka ini aneh, mengagumkan dan sebagainya, udah ngalap barokah sama batu. Ya Allah. Ya, coba kita cek ke lubang-lubang kecil. Yang mengerikannya itu yang saya perhatiin di sini itu banyak banget ini kan. Foto pusar bayi. Ya, coba kita sekarang ini ada apa? Ya. Ada ruang di bawah batu ini. Kita lihat ada apa aja. Ada apa aja kira-kira? Apa yang terlihat di sini? Ini sebenarnya saya bikin video. Nah, ini ada anak kecil. Anak kecil. Ini mungkin ya niat mereka itu Iya. menyimpan sesuatu di sini kayak anak kecil supaya terpanggil mungkin. Iya. Terus apa lagi ya? Kang, seperti ada KTP tuh. Serius, ini kayak KTP Indonesia apa? Iya. Ih, tapi jangan ditunjukin. Ini ada KTP Indonesia, guys. Allahu Akbar. Tuh kan, Indonesia, la ilaha illallah. Indonesia ini terkenal dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ya kan? Tapi ternyata kelakuannya seperti itu kaum muslimin, masih kental dengan kesyirikan, ya, percaya dengan hal-hal tahayul, khurafat, itu percaya. Ya, ada tempat yang aneh, nyeleneh dikit sudah dianggap barokah. Bahkan kemarin sempat viral di Pekalongan kalau nggak salah ya, ada air PDAM yang bocor. Itu kan ada yang nganggapnya aneh, kok ada air keluar dari tempat ini dianggap aneh. Orang-orang rebutan air itu dikira barokah. Nggak taunya air PDAM yang bocor. Allahu Akbar ya. Gimana belajar agamanya kaum muslimin ya.
Ya, tapi nggak mengherankan, ya tokoh-tokoh agama mereka saja mengatakan ada wali-wali Allah itu yang gila, wali majedub. Orang gila saja dianggap wali di negeri kita ini, kaum muslimin. Ya. Ajaran dari mana itu? Ya. Siapa wali gila di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, atba'ut tabi'in? Siapa wali gila di zaman mereka tuh siapa? Nggak ada. Orang gila kok dianggap wali, ya? Ya mereka ngalap barokah sama, ya macam-macam, sama batu, sama gong, sama kebo, ngalap barokah sama hal-hal yang seperti itu. Parah, ini ngalap barokah sama apa? Sama batu yang ada di Jabal Rahmah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Lagi-lagi Indonesia membuat malu kaum muslimin, ya. Parah. Saya sini KTP Indonesia. Iya, KTP. Yang hilang atau yang gimana kira-kira? Oh, ini orang Jawa, Lan. Oh ya, orang Jawa. Ini KTP Indonesia loh, ya. Iya, itu ada itunya KTP Indonesia. Ada apa namanya, Garuda. Ini hilang atau ditaruh ya? Hilang bisa jadi, Coba, ditaruh taruh. juga bisa jadi. Ntar dulu ya, mau saya bersih. Tapi nggak saya tunjukin identitasnya ya. Iya, enggak, jangan. Mau saya lap dulu nih. KTP itu kan sekarang seumur hidup kan di Indonesia. Ini orang, maaf ya, saya nggak bisa menyebut nama daerahnya, takutnya ada yang kesinggung gitu. Ini KTP Indonesia. KTP Indonesia ditinggalkan di sini, dan ini sebenarnya sama sekali tidak dianjurkan. Ya, jauh-jauh haji ke Indonesia, nunggunya itu sampai Haji ke belasan Tanah tahun. Suci. Hah? Hajinya ke Tanah Suci bukan ke Indonesia. Iya, coba. Iya, dari Indonesia ke sini niat untuk ibadah malah dikotori, makanya untuk para ini mending disimpan atau dibawa pulang ke Indonesia. Ini bisa loh, saya datangi ke kampungnya karena semuanya tertulis di sini lah. Iya, lengkap itu. Iya, Mungkin yang hilang, Kang. Ibu Khadijah namanya. Bisa aja Kang Alman nanti kan mau pulang ke Indonesia dianterin ke rumahnya. Tapi jauh. Mungkin yang di hilang Jawa itu. ini Jawa Timur. Iya. Kita nggak suzon, mungkin hilang, Kang. Nah, ini mending ditaruh lagi aja ya. Ditaruh lagi ya. Yang ngeri itu di sini saya perhatiin banyak pusar lah. Nah, ini pusar nih. Iya, iya, pusar bayi. Pusar bayi. Tuh. Dah kaum muslimin ya, ini nggak diragukan lagi ya kelakuan orang-orang Aswaja ya. Terutama ya, ini bukan masalah rasis ndak rasis kaum muslimin ya. Memang ya keyakinan-keyakinan yang seperti itu memang banyak diyakini oleh orang-orang Jawa kaum muslimin. Jadi pusar bekas anak itu ya kadang-kadang ada yang nyimpen. Ada yang nyimpen katanya nanti bisa jadi obat ketika anaknya yang punya pusar itu sakit, atau saudara kandung dari anak yang pusarnya disimpan itu sakit, itu bisa jadi obat katanya. Pusar bayi geng tadi yang kita lihat itu yang dikasih oleh brother kita tadi itu pusar bayi anak kecil itu geng. Kok sanggup atau bagaimana ya? Mungkin mereka itu bawa dari Indonesia ataupun mereka itu dapat dari situ geng, dari Arab Saudi itu. Tapi saya rasa tidak mungkin dari situ geng, karena ya sangat jarang orang yang melahirkan di sana ya geng, orang Indonesia yang melahirkan, karena ini adalah jemaah haji yang datang dari Indonesia. Ya mungkin mereka itu bawa dari Indonesia geng, pusar bayi, tali pusarnya itu geng. Kenapa sanggup bawa ke situ dan kenapa berbuat syirik di situ geng? Karena mungkin mencari keberkahan seperti yang dikatakan oleh brother kita tadi itu, mungkin mereka ingin ada saudara dari anaknya itu sembuh, ataupun abangnya, adiknya ya geng, sehingga mereka membawa pusar ataupun keberkahan lain-lainnya. Seperti yang kita lihat juga tadi, ada yang menulis nama, dan kata brother kita itu tadi batu itu sudah dibersihkan dulu geng, sudah dibersihkan oleh kerajaan Arab Saudi dan sudah bersih. Tetapi lagi orang naik haji dan banyak lagi tulisan di situ ya geng, banyak sekali nama-nama orang Indonesia ya geng. Karena kenapa saya bilang itu orang Indonesia? Karena saya tahu juga dari namanya ya geng, seperti kata brother kita tadi, nama Mulyana dan juga yang lain-lain tadi ya geng. Kalau ya mungkin orang India mungkin namanya berbeda, karena kita tahu ya dari namanya saja kita sudah tahu
di mana dia berasal atau di mana mereka berasal ya geng. Dan seperti kata saya tadi geng, kalau sudah mereka berbuat di Arab Saudi, di negerinya, bisa dikatakan negerinya para nabi ya geng, apalagi di sini di Indonesia ya geng, yang bukan negerinya, tempatnya para nabi, sudah pasti geng, sudah pasti mereka banyak sekali yang berbuat kesyirikan ya geng. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya hampir setiap hari geng melihat hal seperti ini, syirik seperti ini. Hampir setiap hari saya melihatnya. Ini bukan saya ingin menjatuhkan ataupun ingin menjelekkan ataupun ingin hal-hal lain atau keuntungan-keuntungan lain yang saya dapatkan dari informasi tersebut atau hal yang saya akan beritahukan tersebut. Bukan ya geng, bukan keuntungan pribadi, karena ini juga menyangkut tentang Islam ataupun agama saya ya geng. Banyak sekali di sini yang saya lihat kesirikan ya geng, entah itu dengan cara mengikat kertas di tali ataupun meletakkannya di bawah batu ataupun menggantungnya. Banyak sekali yang saya lihat di sini geng, entah itu di kubur maupun di tempat-tempat keramat lainnya. Ya mungkin kalau di luar agama Islam ya saya maklumi ya geng, karena berbeda agama, berbeda keyakinan ya geng, karena itu agama orang lain, kita tidak usah mengusik agama lain dan kita tidak perlu menyinggung agama lain. Tetapi ini adalah teman-teman kita adalah beragama Islam tetapi berbuat seperti itu ya, kita sedikit teriris ya geng, karena kita tidak diajarkan seperti itu oleh orang tua kita ataupun guru-guru kita ya geng. Karena itu sama-sama kita tahu ya geng, itu adalah hal yang syirik. Mungkin mereka tahu juga yang menulis ini dan juga yang menaruh pusar atau tali pusar bayi itu, mungkin mereka tahu itu adalah sebuah kesyirikan, tetapi ya mungkin hanya mereka saja, hanya dia saja yang tahu ya geng apa keuntungannya dan apa manfaat dari sebalik itu ya geng. Dan yang membuatkan saya sedikit bingung ya geng, bagaimana bisa mereka itu bawa pusar bayi atau tali bayi itu ke dalam pesawat geng. Mungkin mereka akan meletaknya di dalam tas ataupun di dalam plastik sehingga tidak terdeteksi oleh mesin deteksi di bandara atau airport ya geng. Mungkin tidak terdeteksi dikarenakan saya tidak tahu ya geng bagaimana caranya mereka itu membawa masuk ke sana ya geng. Itu pusar bayi geng. Itu bukan sembarangan untuk kita bawa, itu ya mungkin kita harus tanam. Kalau ada bayi lahir kita harus tanam di dalam tanah ya geng, biar aman. Tapi ini orang menyimpannya dan membawanya ke Arab Saudi. Mungkin mereka sudah menunggu sangat lama ya geng untuk membawa pusar ini ke tanah suci dan meletakkannya seperti yang kita lihat tadi di dalam batu, entah itu di lubang, entah itu di celah-celah lain ya geng, supaya mendapatkan keberkahan. Jangan ya geng, jangan, sekali lagi jangan. Mudah-mudahan teman-teman kita yang berbuat seperti itu di tanah suci menonton video dari abang kita tadi ataupun video saya di mana-mana pun ya geng, supaya mereka itu tidak berbuat seperti itu lagi. Dan juga buat teman-teman kita yang belum pergi ke tanah suci, misalkan nanti akan pergi naik haji mungkin tahun depan, mungkin tahun berikutnya, supaya jangan berbuat seperti itu ya geng, karena itu adalah kesyirikan. Ini bukan saya ingin mengajari teman-teman, cuman saya ingin mengingati. Siapa tahu teman-teman lupa, karena saya yakin teman-teman lebih pintar dari saya, lebih pandai dari saya, dan lebih berilmu dari saya. Tetapi orang yang pandai, orang yang pintar, profesor sekalipun tidak akan luput dari lupa. Yang mungkin teman-teman lupa, dan saya akan mengingatkan teman-teman untuk jangan berbuat seperti itu di tanah suci, karena itu adalah sesuatu hal yang syirik ya geng. Oke, semoga semuanya baik-baik saja dan semoga video-video tadi dari abangnya itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini saja video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.